Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas orang percaya yang belum menerima Roh Kudus. Kita belajar dari Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum masuk pada pembahasan tersebut, mari kita baca di Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya, di Kisah Rasul 18 ayat 24 ada seorang yang bernama Apolos. Jadi Apolos ini adalah salah satu saksi pada zaman para rasul yang memberitakan Injil dengan menggebu-gebu. Sayangnya si Apolos ini baru tahu yang namanya baptisan Yohanes. Ya, kita tahu baptisan Yohanes itu adalah baptisan tanda orang yang sudah bertobat. Jadi Apolos di zaman ini ya juga banyak ya yang belum tahu baptisan untuk membersihkan orang atau mentahirkan orang dengan air. Mari kita belajar di Kisah Rasul 19 ayat 1. Kisah Rasul 19 ayat 3 dikatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya berapa orang murid, ya. Ayat 2 katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat 3, lalu kata Paulus pada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Ya, mereka dengan baptisan Yohanes. Ya. Ayat 4 kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dan ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji nama Tuhan. Kalau di zaman ini tiba-tiba Rasul Paulus muncul bertemu dengan beberapa orang Kristen, lalu dia bertanya, saudara, ya, apakah saudara sudah menerima Roh Kudus? Ya, lalu tentunya mereka menjawab, ya, wah, kami sudah mendengar Roh Kudus. Ya, nah ini orang Kristen di zaman ini mendengar Roh Kudus itu dari Matius 28 itu. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Ini baptisan untuk 3 nama, yaitu proses air, roh, dan api. Berbeda pada zaman para rasul. Para rasul itu tidak menjalankan ya baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Yang menarik hari ini, kenapa justru ya pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan di hari masa kini yang menggunakan nama itu untuk pentahiran dengan air. Ya, ini bertolak belakang. Ya, jadi ini alasannya ya kenapa banyak orang Kristen itu tidak atau belum menerima Roh Kudus, belum mengalami yang sebenarnya. Ya, Roh Kudus hanya membayang-bayangi ya jalan bersama, tapi tidak ada di dalam hatinya. Ya, ini perlu dicermati kembali.
rekan-rekan pastor, rekan-rekan pendeta, ya, dosen-dosen teologi, para penginjil perlu ya mengevaluasi secara ilmiah. Ya, Kisah Rasul 19 ini adalah fakta ya yang perlu diketahui ya para teolog. Ya. Masa begitu sederhana ini firman Tuhan itu tidak bisa dimengerti. Bahwa kalau orang menerima Roh Kudus itu harus ada buktinya. Ya, tentu kita pahami ini. Jadi buktinya itu ada di ayat 6. Ya, Paulus menumpangkan tangan, berbahasa roh dan bernubuat. Ya. Tidak semua nanti bernubuat, karena di Kisah Rasul 10 itu Cornelius itu tidak bernubuat tapi memuliakan Tuhan. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 45 mulai itu. Nah, ini yang menjadi persoalan hari ini adalah nama yang digunakan untuk pentahiran dengan air. Ya, kita lihat di ayat 5. Ketika mereka mendarah itu, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau saudara-saudara yang berlatar belakang pendidikan ilmiah, tentunya ini menjadi dasar. Bukan Matius 28 yang dari turun-temurun itu dari Katolik, Protestan, ya, turun ke Injili, turun ke Advent. Ya. Ini yang perlu dicermati dengan baik. Jadi kalau Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6 dipahami, maka di situ ada pengetahuan yang lengkap. Demikian juga saudara-saudara di kalangan Pentakosta dan Karismatik. Ya, jangan terburu-buru membaptis roh. Ya, adakan pemuritan dulu. Jadi sesudah dibaptis air, ya, sesudah dibaptis air dimuridkan, atau sebelum dibaptis air dimuridkan, ya, supaya mengalami baptisan roh itu ada manifestasi yang bagus, apakah bernubuat, melihat, ya, atau membedakan roh, atau memuliakan Tuhan dengan. Jangan seperti di tempat-tempat KKR pencurahan roh, sesudah itu sampai di rumah tidak ada perubahan, bahkan bahasa rohnya berhenti. Ini lebih parah lagi. Itu karena selalu instan, insidental, ya. Jadi kembali lagi persoalannya bahwa kenapa banyak orang percaya di zaman ini belum menerima Roh Kudus, itu karena salah prosedur. Ya, amanat agung yang dikatakan amanat agung oleh penemunya itu bukan amanat agung. Ya, pemberitaan Injil yang amanat agung itu betul. Ya, tapi menggunakan nama untuk pentahiran dengan air harus dalam nama Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Ya. Ini yang perlu disepakati. Jadi firman Tuhan sangat sederhana. Para teolog yang sekolah teologi itu pakai standar ilmiah, pembuktian. Ya, bukan berdebat asal berdebat. Ya, kita perlu kajian ilmiah. Ya, parameternya tidak keluar dari firman Tuhan yang sudah disepakati. Kita perhatikan ya di ayat 7 untuk menjadi saksi. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi tidak sedikit yang mengalami pada waktu itu. Jadi orang percaya yang belum menerima Roh Kudus di Kisah Rasul 19 itu jumlahnya ada 12 orang. Ya. Bisa kurang, bisa lebih. Nah, ini kan dipakai kira-kira. Kemudian ayat 8, selama 3 bulan Paulus di situ mengunjungi. Jadi di sini ada proses, tidak setelah baptis roh langsung hilang begitu, tidak. Di situ tetap ada pemberitaan. Untuk selanjutnya melewati pemurnian kalau ada baptisan api. Ya.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengingatkan semua pengajar, ya, mulai dari pastor, pendeta, terutama sekiranya paus, ya, di Roma bisa mendengar informasi ini, silakan kita evaluasi bersama. Namun yang terutama pastor-pastor di Indonesia perlu kembali, ya, menyadari pengajaran yang sebenarnya. Nah, karena sudah tersebar sekarang ini orang berbahasa roh itu di mana-mana. Di karismatik Katolik ada, di kalangan Protestan tersebar ada, hanya diam-diam. Injili juga ada, ya, di Pentakosta dan karismatik demikian. Tapi sudah banyak di kalangan Pentakosta itu sudah banyak yang mulai padam rohnya itu. Karismatik juga begitu. Jadi sekarang ini tidak perlu lagi diributkan tentang bagaimana orang menerima Roh Kudus, masing-masing menjaga keselamatannya. Dan pelayan-pelayan, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin umat Kristiani harus mengevaluasi pengajarannya. Jangan menghambat orang lain untuk masuk surga. Biarkan mereka bebas untuk mencari kebenaran itu. Puji nama Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan ini kepada saudara-saudara kembali kepada Lukas 17 ayat 10, bahwa saya hanya alat-alat yang tidak berguna, hanya menyampaikan apa yang bisa saya kerjakan. Yang lainnya biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Puji Tuhan, ya. Pembahasan berikutnya kita memperhatikan bagaimana itu kuasa menyembuhkan bekerja untuk melayani orang-orang sakit. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.